Setelah berpetualang selama 2 minggu dari Tasik, mendaki 3 gunung yaitu Gunung Slamet, Sindoro, dan Prau, akhirnya saya pun sampai di Jogja. Dan di Jogja saya pun menghabiskan beberapa hari menikmati kota ini, termasuk memperpanjang pajak motor yang sudah telat selama 1 bulan, lur. Setelah memperpanjang pajak motor, perjalanan pun kembali berlanjut. Yang mana niat awalnya sih menuju Karanganyar untuk mendaki Gunung Lawu. Tetapi karena saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta, akhirnya rencana untuk mendaki Gunung Lawu pun ditunda. Dan perjalanan pun dilanjutkan menuju Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta saya mulai dari Jogja lewat Magelang, karena tujuan hari pertama adalah bersilaturahmi dengan teman lama di Wonosobo. Dan saya pun lebih tertarik mencoba lintas tengah daripada lintas selatan Jawa yang sudah sering saya lalui, lur. Setelah beristirahat di perbatasan sambil minum air kelapa muda, perjalanan pun saya lanjutkan menuju Magelang, tepatnya menuju Masjid Agung untuk melaksanakan salat duhur. Setelah selesai salat duhur, perjalanan pun dilanjutkan menuju Temanggung lewat Secang, yang mana memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai di daerah Temanggung, lur. Sekitar jam 2 akhirnya saya sampai di perbatasan Temanggung dan Wonosobo. Dan di sini saya berhenti agak lama sambil makan siang di dekat base camp pendakian Gunung Sumbing, Piagarung. Rasanya ingin sekali mendaki Gunung Sumbing karena belum sempat kemarin. Tapi karena waktu yang sudah tidak ada, saya pun menunda keinginan itu, lur. Dan setelah kenyang makan, perjalanan pun dilanjutkan menuju Wonosobo. Di Wonosobo saya berhenti sejenak di alun-alun sambil menunggu salat asar dan juga nunggu jemputan sahabat baik saya, lur.
Dan perjalanan hari pertama saya tutup dengan menginap di rumah David, sahabat lama saya. Hari berganti. Satu malam saya habiskan menginap di rumah David sambil ngobrol ngalor ngidul soal perjuangan waktu kami bisnis bareng di Jakarta. Rasanya satu hari di rumah David serasa kurang karena kami sudah lama tidak bertemu. Tapi bagaimana lagi, perjalanan harus saya lanjutkan, lur. So, setelah sarapan saya pun pamitan dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Banjarnegara. Dan seperti biasa, jika saya baru pertama kali sampai di suatu kota, saya selalu mengunjungi alun-alunnya, sekalian bersantai sambil menikmati suasana tengah kota, lur. Setelah puas menikmati alun-alun Banjarnegara, perjalanan pun saya lanjutkan menuju Purbalingga dan juga Purwokerto. Tapi di kedua kota ini saya tidak berhenti karena ingin segera sampai di rumah di Tasikmalaya. Dan baru istirahat kembali di daerah Cilacap sebelum masuk ke daerah Banjar. Then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Dan perjalanan hari kedua saya tutup dengan langsung pulang ke rumah di Tasikmalaya. Pagi itu cuaca di kampung tercinta begitu cerah, seakan menjadi energi tambahan untuk melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Terlihat juga gunung-gunung yang begitu megah, yaitu Gunung Galunggung dan juga Gunung Cikuray. So, setelah beres-beres dan pamitan kepada keluarga, saya pun melanjutkan perjalanan kembali menuju Jakarta. Rasanya kembali ke Jakarta adalah hal yang paling tidak saya inginkan. Mengingat kota ini menurut saya sudah tidak layak untuk hidup. Mulai dari kemacetan di mana-mana, panas, sumpek, dan hal gak enak lainnya. Belum lagi kalau jalan menuju ke sana bikin males, karena pasti melewati daerah macet seperti Bandung. Tapi ya, hidup harus terus berjalan, lur. Mau tidak mau, saya pun harus menjalaninya. So, akhirnya setelah 1 jam perjalanan saya pun sampai di Garut. Dan saya sempatkan berhenti sejenak untuk terbangkan drone di sana. Setelah istirahat, perjalanan dilanjutkan kembali menuju Nagreg.
Dan di Nagreg saya sempatkan berhenti sejenak, sekedar beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju Bandung. Memasuki Bandung seperti biasa, jalanan mulai ramai penuh dengan kendaraan. Apalagi kalau sudah masuk Jalan Soekarno-Hatta, bikin males rasanya. Apalagi kalau sudah kena lampu merah yang nggak ada akhlak lamanya itu lur. Tapi kalau dipikir-pikir, sudah lama saya tidak merasakan kena macet seperti ini. Karena semenjak pandemi saya lebih banyak menghabiskan waktu di kampung saja. Tapi untungnya Jalan Soekarno-Hatta waktu itu tidak terlalu macet, sehingga perjalanan pun lebih cepat. Dan saya pun langsung gas terus ke Padalarang untuk menuju Cianjur. Dan akhirnya sekitar jam 1 siang saya pun sampai di perbatasan Bandung Cianjur. So saya pun berhenti agak lama di sini, sekalian sholat duhur dan juga beristirahat. Setelah sholat duhur, perjalanan kembali berlanjut. Dan saya memutuskan untuk memilih jalur Cianjur menuju puncak daripada lewat Jonggol, karena sudah lama tidak lewat jalur ini lur. Tapi sial, karena waktu itu hari Minggu, jalanan puncak macetnya parah banget. Bahkan macetnya sudah dimulai dari Cipanas. Asli ini macetnya parah banget lur. Belum pernah saya kena macet separah ini di puncak. So akhirnya daripada kena macet yang parah, saya pun lebih memilih berhenti lama di sini, menunggu jalur satu arah menuju Bogor dibuka sambil menerbangkan drone di sini. Dan setelah jalur satu arah menuju Bogor dibuka, saya pun langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Oke lur, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video petualangan berikutnya. See you and stay safe guys.